Oke, di video ini akan kita lihat mengenai polinomial ya. Atau ada yang mengenal dengan istilah suku banyak. Polinomial ini yang pertama kita lihat mengenai definisi dari polinomial ini. Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Nah, dari definisi ini kita masih terlalu umum ya. Nah, kalau kita perhatikan di tiga contoh di bawah ini, nah manakah yang polinomial? Sebelumnya dari definisi ini ada istilah monomial. Monomial ini artinya adalah aljabar dengan suku-suku berpangkat bilangan bulat. Diulangi, aljabar dengan suku-suku berpangkat bilangan bulat. Nah, sederhananya seperti itu aja dipahaminya. Nah, kita lihat di bagian yang A, apakah ini termasuk polinomial? Nah, ini untuk yang A itu termasuk polinomial. Sebab di sini ada dua monomial. Oke, ini disebut dengan monomial. Dan ini monomial. Nah, dari monomial ini kita akan mengenal istilah, misalkan di sini 3x pangkat 2. Ini disebut dengan koefisien. Ini disebut dengan variabel. Sebagaimana definisi monomial tadi, yaitunya pangkatnya itu harus bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Nah, kalau tidak ada pangkat berartinya di sini pangkat 1. Maka ini polinomial ya, karena semua pangkatnya bilangan bulat. Nah, kemudian untuk yang B, ini masuk monomial ya, karena pangkatnya pangkat 1. Sementara ini akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Artinya ini bukan monomial. Karena ada yang bukan monomial, maka ini bukan polinomial. Kita lanjut dengan contoh yang C. Nah, di sini X-nya pangkat negatif 2 yang jadi masalah. Karena X-nya pangkat negatif 2, maka ini bukan bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Maka gugur syarat monomialnya, sehingga ini bukan polinomial. Nah, itu pengertian dari polinomial. Nah, berikutnya kita akan lihat mengenai derajat polinomial. Derajat polinomial adalah sukunya yang berderajat tertinggi. Oke. Derajat itu sederhananya kita anggap sebagai pangkatnya ini. Nah, di sini terdiri dari contoh ini ya, kita lihat terdapat 4 suku polinomial. Nah, terdiri dari 4 suku. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini derajatnya 3, ini derajatnya 2, ini derajatnya 1, karena di sini X pangkat 1, ini derajatnya 0. Karena di 27 itu ada X pangkat 0, nilainya 1 ya. Nah, untuk monomial derajatnya masing-masing sudah ditulis 3, 2, 1, dan 0. Nah, kalau untuk derajat polinomialnya itu adalah derajat tertinggi. Karena derajat tertinggi di sini 3, maka polinomial ini disebut berderajat 3. Untuk latihan soal menentukan derajat polinomial. Nah, kita lanjutkan contoh yang tadi. Di sini ada untuk yang A, X kuadrat dikurang 1 pangkat 15 dikali X pangkat 5 ditambah 3 pangkat 10.
Nah, untuk gampangnya kita ambil pangkat tertinggi dari masing-masing suku. Di sini yang paling tinggi X pangkat 2, di sini X pangkat 5. Sehingga kalau kita tulis di sini jadinya X pangkat 2 dipangkatkan 15 dikali X pangkat 5 dipangkatkan 10. Jadinya X pangkat 30 dikali X pangkat 50. Dan hasilnya X pangkat 80. Artinya polinomial ini berderajat 80. Demikian juga untuk yang 3 suku ini, kita akan ambil pangkat tertingginya saja. Jadi ini kita akan ambil X pangkat 4, pangkat 2, X pangkat 2, pangkat 3, di X pangkat 4. Jadinya X pangkat 8, X pangkat 6, X pangkat 4, sehingga X pangkat 18. Artinya derajat polinomial ini adalah 18. Selanjutnya kita lihat mengenai fungsi polinomial. Fungsi polinomial didefinisikan sebagai berikut. Fungsi polinomial dalam variabel X adalah fungsi yang memiliki bentuk umum Px, An, X pangkat N, berarti ada koefisien di sini ya, lalu X pangkat N dan seterusnya sampai A pangkat 0. Di sini dengan koefisien, nah ini sudah dijelaskan koefisien di mana An tidak boleh sama dengan 0, khusus untuk An. Kemudian ini kan berupa definisi yang mungkin agak susah dipahami ya. Lihat di contohnya di sini. Contoh fungsi polinomial itu adalah Hx, berarti X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 4. Artinya di sini derajatnya 3 karena pangkat tertingginya 3. Dan untuk koefisien di sini 1, walaupun tidak ditulis ya. Semua kita sudah mengetahui hal seperti itu. Berikutnya kita akan lihat cara menggambar grafik polinomial. Untuk menggambar grafik polinomial, itu cara paling umumnya adalah kita ambil beberapa titik. Ya, kita ambil contoh fungsi polinomial yang tadi, Hx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 4. Nah, di sini kita ambil sembarang nilai X. Ya, terserah nilai X-nya berapa aja diambil di sini. Di sini diambilnya min 4 sampai 2, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, lalu nilai X kita substitusi ke Hx, sehingga hasilnya nanti diperoleh min 20, min 4, 0, dan seterusnya. Nah, Hx itu sama dengan Y, sehingga titiknya yang terbentuk X, Y, ya, dipasangkan masing-masing, min 4 sama 20, min 3 sama min 4, dan seterusnya. Nah, langkah kedua, titik-titik tersebut digambar di sistem koordinat Kartesius. Nah, min 4,0 kira-kira di sini, min 4, min 20 ya, lalu min 2,0 dan seterusnya. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga terbentuk grafik polinomial. Berikutnya kita akan lihat perilaku grafik polinomial. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk memprediksi atau menentukan sketsa dari grafik. Secara teorinya, grafik ini untuk A yang besar dari 0, An itu adalah koefisien dari X yang berpangkat tertinggi. Ya. A-nya itu positif, maka dilihat pangkat X-nya. Untuk pangkat X-nya genap, maka grafiknya seperti ini. Berarti naik di kiri, naik di kanan. Oke. Grafik naik. Berarti kalau dia genap, dia senang ya. Hore. Lalu kalau untuk A-nya positif atau yang besar dari 0, kemudian pangkatnya ganjil. Dia cuma bilang say hello. Oke.
atau di kiri turun, di atas naik. Selanjutnya, kalau yang negatif ya, perilaku negatif, berarti dia di sini murung, tangannya ke bawah untuk A-nya yang genap. Kemudian terakhir, untuk A-nya yang negatif, ingat ya, A itu koefisien dari X dengan pangkat tertinggi. Maka dia kurang sopan. Say hello-nya dengan tangan kiri karena dia negatif. Nah, itu untuk mudah mengingat dari perilaku grafik polinomial. Nah, aplikasinya bisa kita lihat di contoh di samping. Nah, pasangkan fungsi dengan sketsa grafik yang tepat di bawah ini. Untuk yang A, X pangkat 4. Nah, karena di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, berarti kita fokus di pangkat tertinggi. Karena dia positif, AN-nya besar dari 0 dan positif, lalu koefisiennya di sini 1, yaitu positif tadi ya. Kemudian pangkatnya adalah genap. Ya, karena X pangkat 4 genap. Artinya dia hore. Ya, berarti untuk yang ini grafiknya adalah yang B. Kemudian untuk soal yang B, min X pangkat 3. Nah, artinya dia AN-nya kecil dari 0. Karena kecil dari 0 di sini min ya, min 1. Dan pangkatnya ganjil. Artinya perilakunya di sini karena ganjil, dia say hello-nya dengan tangan kiri. Ya, artinya grafik yang tepat adalah yang D. Ya, bagian kirinya di atas, bagian kanannya di bawah, sesuai yang di sini ya. Kemudian untuk yang C, nah min X pangkat 6, AN-nya negatif atau kecil dari 0, pangkatnya genap. Karena di sini 6 adalah genap. Sehingga untuk ini yang kecil negatif dan genap, berarti dia sedih atau murung, tangannya ke bawah. Maka grafik yang tetap yang cocok adalah yang C. Selanjutnya adalah yang D. Ya, karena di sini pangkatnya, sebelumnya kita lihat A ya, A-nya di sini positif, itu 25, AN besar dari 0, dan pangkatnya ganjil, sehingga ganjil yang positif. Jadi grafik yang tepat adalah yang ini, sehingga yang cocok di sini adalah yang A. Berikutnya kita akan lihat operasi hitung dari polinomial. Operasi hitung yang akan dilihat di sini adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebenarnya ada pembagian di sini ya, tetapi pembagian nanti kita akan bikin di video tersendiri. Yang pertama kita lihat mengenai penjumlahan. Oke. Untuk penjumlahan di sini kita cukup menggunakan prinsip aljabar, di mana prinsipnya itu suku monomial yang memiliki derajat sama kita tambahkan, atau X yang pangkatnya sama kita jumlahkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu X pangkat 3 dan ini, lalu ini dan ini dan ini bisa dijumlahkan, lalu min 11 dan min 9. Nah, kalau kita jumlahkan, kita bisa tulis dalam bentuk ke bawah ya. X kurang 11 ditambah dengan 5X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang 3X dikurang 9. Operasinya ditambah. Jadi ini akan jadi 7X pangkat 3
min 4 ditambah 1, karena koefisien di sini 1, jadinya min 3x pangkat 2, 1 ditambah min 3, min 2x, min 11 ditambah min 9, min 20. Artinya hasil penjumlahannya adalah 7x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 20. Berikutnya kita lihat untuk operasi pengurangan. Hampir sama dengan penjumlahan. Di sini kita kurangkan suku monomial yang memiliki derajat yang sama seperti prinsip aljabar. Oke, atau dengan kata lain, x dengan pangkat yang sama kita operasikan kurang. Contohnya di sini tentukan hasil dari penjumlahan yang ada. Nah, di sini kita tinggal kurangkan ya. 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x kurang 11 bisa dibikin ke samping atau ke bawah, dikurang 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x kurang 9. Nah, jangan lupa untuk menyelesaikan yang dikurung ini terlebih dahulu. Ini kita tulis ulang. Ini jadi 5x pangkat 3 negatif, ini jadi negatif x kuadrat, karena negatif dengan positif jadi negatif, negatif dengan negatif jadi positif. Nah, hasilnya baru kita selesaikan. 2x pangkat 3 didekatkan dengan sesama pangkat 3. Pangkat 2 didekatkan sesama pangkat 2. Dan yang tidak punya pangkat sama yang tidak punya pangkat. Di sini jadi min 3x pangkat 3. Ini jadi min 5x kuadrat. Ini jadi 4x. Ini jadi min 2. Nah, jadi hasilnya adalah min 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2. Nah, berikutnya adalah perkalian untuk polinomial. Nah, di sini kita akan mengalihkan setiap suku atau kita mengenalnya dengan perkalian pelangi. Nah, lebih mudah kita lihat di contoh saja. Nah, di sini tentukan hasil perkalian dari x kuadrat dikurang 2x tambah 7 dikali 2x min 5. Nah, untuk perkalian berarti masing-masing suku kita kalikan. Ini kita kalikan ke sini. X kuadrat dengan 2x, x kuadrat dengan 5, 2x dengan 2x, negatif 2x dengan min 5, 7 dengan 2x, lalu 7 dengan 5. Nah, kita coba satu persatu. X kuadrat dengan 2x itu jadi 2x pangkat 3. X kuadrat dengan negatif 5. Negatif 5x kuadrat. Negatif 2x dengan 2x. Jadi ini negatif 4x kuadrat. Negatif 2x dengan 5. Jadi negatif. Jadi positif ya. 10x. Lalu bagian yang 7 plus 7 dengan 2x jadi 14x. Plus 7 dengan negatif 5 jadi min 35. Suku yang sama bisa dioperasikan. 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 24x dikurang 35. Inilah hasil perkaliannya. Nah, demikian untuk video kali ini sampai bentuk operasi perkalian. Nah, di video berikutnya kita akan lihat mengenai operasi pembagian pada polinomial.